Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Putu Putra. Kali ini saya akan membahas mengenai konsep program. Yang pertama, pengertian dari program itu sendiri merupakan serangkaian instruksi yang ditulis untuk melakukan suatu fungsi spesifik pada komputer. Komputer pada dasarnya membutuhkan keberadaan program agar bisa menjalankan fungsinya sebagai komputer. Biasanya, hal ini dilakukan dengan cara mengeksekusi serangkaian instruksi program tersebut pada prosesor. Sebuah program biasanya memiliki suatu bentuk model pengeksekusian tertentu agar dapat secara langsung dieksekusi oleh komputer. Program yang sama dalam format kode dapat dibaca oleh manusia disebut sebagai kode sumber. Bentuk program yang memungkinkan programmer menganalisis serta melakukan penelaahan algoritma yang digunakan pada program tersebut. Kode sumber tersebut pada akhirnya dikompilasi oleh utilitas bahasa pemrograman tertentu sehingga membentuk sebuah program. Bentuk alternatif lain model pengeksekusian sebuah program adalah dengan menggunakan bantuan interpreter. Kode sumber tersebut langsung dijalankan oleh utilitas interpreter, suatu bahasa pemrograman yang digunakan. Lalu yang selanjutnya, bahasa pemrograman adalah sekumpulan instruksi yang diberikan kepada komputer untuk dapat melaksanakan tugas-tugas tertentu dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Yang selanjutnya yaitu basis data, merupakan kelompok data yang saling terhubung dan diorganisasi sedemikian rupa supaya kelak dapat dimanfaatkan kembali secara cepat dan mudah. Kumpulan data dalam bentuk file atau tabel maupun arsip yang saling berhubungan dan tersimpan dalam media penyimpanan elektronis untuk kemudahan dalam pengurutan, pemilahan, pengelompokan, dan pengorganisasian data sesuai tujuan. Lalu eksekusi program merupakan fungsi dasar komputer yang prosesnya dengan cara mengambil pengolah instruksi dengan langkah instruksi baca CPU dari memori dan CPU mengeksekusi setiap instruksi. Eksekusi program sendiri mengambil atau fetch instruksi ADD, membaca isi lokasi memori A ke dalam prosesor. Agar isi A tidak hilang, prosesor harus memiliki sedikitnya 2 buah register untuk menyimpan nilai-nilai memori dibandingkan akumulator tunggal. Menambahkan kedua nilai-nilainya, menuliskan hasilnya dari prosesor ke lokasi memori A. Lalu untuk contohnya sendiri, control unit mengambil data 1940 di main memory dengan alamat 300 ditaruh di CPU register dengan PC counter berisikan alamat instruksi 300. Kemudian control unit mengambil data 0003 di main memory dengan alamat 940 ditaruh di akumulator dengan PC counter berisikan alamat instruksi 300. Control unit mengambil data 5941 di main memory dengan alamat 301 dan di-replace di CPU register dengan PC counter berisikan alamat instruksi 301. Di akumulator, data 0003 ditambah dengan data 0002 di alamat 941 sehingga jumlah data menjadi 0005. Di akumulator dengan PC counter beralamatkan instruksi 301, kemudian data 2941 di main memory dengan alamat 302 oleh control unit akan dikirim ke CPU register PC counter berisikan alamat instruksi 302. Kemudian dari akumulator oleh control unit data 0005 dibawa ke main memory dengan alamat 941, data di replace yang tadinya 0002 menjadi 0005 dengan PC counter alamat instruksi 302. Lalu yang selanjutnya operasi set instruksi merupakan sekumpulan lengkap instruksi yang dapat dimengerti oleh CPU. Untuk jenis-jenisnya, yang pertama ada data processing meliputi arithmetic dan logic instruction.
Yang kedua, data storage meliputi memory instruction. Yang ketiga, data movement meliputi I/O instructions. Dan yang keempat, yaitu control meliputi test and branch instructions. Oke, mungkin segitu saja dari saya. Sampai jumpa di video selanjutnya.